Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun al-mu'minun. Haitsu qala ta'ala innal muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa qawa'iqa atraba. Hadirin sidang ngaji bersama pada malam hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dan kita diberi nikmat yang terbaik yaitu husnul khatimah. Amin. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam senantiasa berkurang dan berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentu saja saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian inti, yang ketiga tanya jawab, yang keempat pengumuman dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama, mari kita buka ngaji samar pada malam hari ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bersama acara ngaji bersama berjalan dengan lancar. Kemudian acara selanjutnya yaitu kajian yang bertema nutrisi hati yang sakit, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Usman Al-Spedi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib dan juga kajian samara yang dimuliakan Allah Ta'ala, senantiasa kita banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik di malam hari ini kita akan mengkaji tentang nutrisi bagi hati yang sakit. Sebelum apa saja nutrisi yang harus kita berikan kepada hati, maka di awal saya menyampaikan hati itu ada tiga kalau dalam Al-Quran itu. Satu, qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang marid. Fazadahumullahu marada, Allah tambah hatinya itu menjadi sakit. Berarti kalau sakit hendaknya diobati. Tapi ada yang ketiga, kalau hati itu tidak dijaga, hati itu tidak dirawat, hati itu kalau sakit tidak disembuhkan, akhirnya hati itu menjadi mati. Summa qasat qulubuhum, maka mengeras hati mereka, fahiya kal hijarah, bahkan kerasnya itu lebih keras dari batu. Au asyaddu qaswa. Pernah saya sampaikan, Al-Quran menggambarkan dengan batu, bukan besi. Indah sekali. Karena apa? Kalau besi itu dipanasi sekian derajat akan meleleh. Tapi kalau batu dipanasi berapapun derajatnya nggak bisa meleleh batu ini. Bisanya cuma apa? Pecah. Makanya akhirnya ada orang hati ini koyo
watu. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam hal ini yang perlu kita jaga dulu adalah hati kita. Apa yang menyebabkan? Ini sedikit saya menyampaikan hadis Rasulullah. Ini sebabnya dulu hati ini kok sakit. Rasulullah pernah berwasiat, la taghdab faraddada miraran la taghdab. Rasulullah mewasiatkan jangan marah, diulang berkali-kali, jangan marah, walakal jannah, maka bagimu surga. Masya Allah, ini wasiat Rasulullah. Kemudian dalam surat Ali Imran Allah menggambarkan tentang orang-orang yang bertakwa. Itu salah satunya adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Lah sakitnya hati itu ternyata dari amarah emosional ini, hadirin. Qila li Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ada yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ajmil lana husnal khuluq. Wahai Abdullah bin Mubarak, simpulkan untuk kami apa itu akhlak yang mulia. Simpulkan sedikit bermakna. Apa sih akhlak mulia itu? Fi kalimah, dalam satu kalimat yang simpel. Apa kata Ibnu Mubarak? Faqal, beliau mengatakan utrukil ghadab, tinggalkan marah. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali hati ini ya menjadi sakit, menjadi mati bahkan kalau dia ini tidak mampu mengendalikan emosi ini. Sebelum saya menyampaikan nutrisi ini, maka dalam hal ini orang yang tidak bisa mengendalikan lisan, mohon maaf kalau orang lagi emosi itu kira-kira bisa mengendalikan lisannya enggak, Pak? Enggak bisa. Orang itu kalau emosi kemudian dia ngomong orang, ya Allah panjenengan piantun sae, orang soleh, orang hebat gitu, enggak, Pak. Ya sekarang ini kan lagi rame kalau musim kampanye, mohon maaf, punya jagoannya masing-masing. Saya yakin setiap jagonya itu yang diunggulkan adalah ya jagonya, musuhnya pasti dijelekkan, dijatuhkan. Lah ketika dia terpantik oleh emosinya, yang keluar dari lisannya kira-kira apa, Pak? Wis gak karu-karuan kalimat-kalimat itu tadi. Maka orang ini kalau tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga perbuatannya, orang ini gagal memiliki akhlak yang mulia. Penyakit hati itu kan termasuk akhlak-akhlak yang tercela. Ya dari mana dia tidak bisa itu? Karena tidak bisa menahan amarahnya. Maka kalau orang tidak bisa menahan amarahnya itu kelihatan dari dua, Pak. Satu lisannya, dua apa? Perbuatannya. Lisannya, lo Rasulullah itu loh. Apa ada yang salah? Apa Rasul melakukan kekeliruan? Dia coba orang yang nggak senang sama Nabi, sampai keluar dari lisan mereka menjelek-jelekan Nabi. Nabi itu syahir, tukang sihir, tukang syair, pembuat syair-syair itu. Bahkan ada yang katakan Nabi itu majnun. Berarti sakit hatinya orang ini. Kenapa majnun? Gila. Astagfirullahaladzim. Kadang orang itu nggak bisa, Pak, menahan lisannya, nggak ngomong, tapi kadang perbuatannya nggak bisa. Nggak bisa menahan perbuatannya, nggak ngomong tapi tor, nggak sabar berarti orang ini. Berarti sakit hatinya. Nah ini nanti bagaimana nutrisinya, lo gitu. Dan terapi sedikit saya sampaikan. Kalau kita ini bisa mengendalikan emosi kita, terapinya agar kita ini tidak emosi. Marah itu dari dua hal. Maka ketika kita mendapatkan apapun tenang,
jangan temperamental, jangan mudah emosional. Orang itu terpantik emosinya, jalurnya dari dua, Pak. Satu, dia melihat. Seumpama seseorang itu melihat yang membuat dia emosi, karena dia melihat. Kalau sekarang mungkin membaca, melihat ada tulisan, ada gambar, sehingga kemudian menimbulkan marah, emosi. Maka ketika kayak demikian, agar kita ini mengendalikan emosi, agar hati kita ini bersih, ketika kita melihat, sudah lihat gitu aja, setelah itu seolah-olah kita tidak melihatnya, jangan dimasukkan hati. Yang kedua, kita ini terpantik emosi itu karena apa? Telinga kita apa? Mendengar, Pak. Seumpama jenengan dicaci maki, dirasani wong, nek wong Jawa ngatakan entek amek kurang golek. Jenengan enggak dengar, kira-kira jenengan terganggu enggak? Nyewantai jenengan, santai aja. Karena jenengan enggak dengar. Kok kemudian jenengan dengar bahwa dia itu ngerasani jelek-jelekan kita, kira-kira hati kita gimana? Cekot-cekot, Pak. Wah, gitu. Apa maneh orang itu yang jelek-jelekan kita itu mungkin dalam satu majelis, nek iso tak bogem orang ini. Maka ketika kita ini mendengar, maka ya sudah, agar kita ini tidak terpancing emosi kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nek iso, Pak, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Gitu. Nek masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kadang tengah-tengah, Pak, turun nanti. Nang hati, gak iso hilang nih. Tapi ini mohon maaf, teorinya ini mudah, prakteknya capot lah. Makanya nanti nutrisinya bagaimana lo gitu. Karena emosi itu biasanya gitu. Jenengan kalau nggak tahu, jenengan nggak lihat, jenengan nggak dengar, jenengan nggak ada yang ngompori, nggak ada yang beritahu, tenang kita ini. Tapi kalau kita ngerti bahwa seandainya kita ini didolimi orang, disakiti orang, ngerti tentang istimewanya kalau kita ini didolimi orang, kalau sabar, pahala kita ini masya Allah banyak, dapat aliran pahala, dosa kita hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi asfalnya. Makanya Rasul mengatakan la taghdab, kendalikan dirimu, jangan temperamental, jangan emosional. Itu Ibnu Mubarak tadi ditanya ketika berkaitan dengan akhlak yang mulia, maka beliau mengatakan tinggalkan marah. Berarti kalau ada orang yang emosional, temperamental, berarti dia nggak memiliki akhlak yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, lah kemudian kalau orang ini kembali tidak bisa mengendalikan emosionalnya ini tadi, akhirnya menyebabkan penyakit hati. Ini bahaya sekali. Hati ini hendaknya betul-betul kita jaga. Harus betul-betul senantiasa kita pelihara hati kita. Maka kalau seandainya sakit, ya kita obati. Kalau seandainya perlu, ya perlu kita kasih nutrisi. Nah, lalu sekarang apa yang perlu kita berikan? Nutrisi yang perlu kita berikan, ini banyak materinya, tapi saya sampaikan cuma 4 aja, Pak. Ini saya singkat. Yang pertama, untuk menjaga hati kita ini, yang pertama memberikan makanan dan asupan gizi yang dibutuhkan hati. Jadi diberikan makanan dan asupan gizi yang dibutuhkan hati.
Ibnu Zawji mengatakan alladzat kulluha baina hissin wa aqliyin. Seluruh kenikmatan dunia itu, kenikmatan dunia ini Pak, dibagi menjadi dua, hissi wa aqli, kenikmatan fisik dan kenikmatan akal. Jadi saya jenengan di dunia ini, kebahagiaan itu, kenikmatan itu dibagi menjadi dua, hissiyun wa aqliyun. Hissi secara fisik dan aqliyun secara akal. Fanihayatul ladzatil hissiyya wa a'laha, kata beliau, dan kenikmatan fisik yang paling puncak, yang paling tinggi, ini kenikmatan fisik, kata Ibnu Zawji. Apa itu? An-nikah, nikah Pak. Makanya kalau di sini yang belum nikah, nang segera nikah. Karena kenikmatan secara, menurut Ibnu Zawji, secara fisik itu nikah. Yang belum segera nikah. Kalau merasa nggak cukup, insya Allah dengan nikah akan dicukupi. Sing kurang tambah lagi. Karena apa, hadirin dirahmati Allah, ini nikmat secara fisik, maka itu juga termasuk nanti nikmat dunia, nikmat yang lainnya. Yang kedua, wa ghayatul ladzatil aqliyah, dan adapun puncaknya kenikmatan akal itu adalah ilmu agama di sini. Maka nutrisi yang pertama ini adalah yang kita berikan kepada hati kita itu, yang dibutuhkan hati itu mempelajari ilmu yang bermanfaat ini. Kalau kepingin orang ini mendapatkan kenikmatan akal, yang itu nanti termasuk hati kita ini, biar hati kita ini nutrisinya bagus, yang diberi itu adalah ilmu, nutrisinya. Maka ini sama dengan doa saya jenengan kalau pagi itu loh Pak Bu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, terus warizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kita minta yang pertama itu adalah nikmat ilmu loh, ilmu yang kemudian nanti nutrisi bagi hati kita. Hati kita itu bukan dikasih makanan sing enak-enak, itu kan perut mulut kita. Maka nutrisinya ini adalah ilmu yang bermanfaat yang didapatkan. Klop itu dengan yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, berarti ini adalah nikmat akal, warizqan thayyiba, dan rizki yang baik itu berarti nikmat fisik. Maka kalau orang ini dua-duanya, kata Ibnu Zawji, faman hasolat lahul ghayatani, maka barang siapa yang dia memiliki itu ilmu agama yang bermanfaat, nikah juga termasuk dunia, fit dunia, di dunia ini dia sudah dapat itu, faqad nalan nihaya, maka sungguh dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia ini. Maka kembali, jadi nutrisi yang kita berikan untuk hati kita adalah ilmu. Makanan hati itu ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari kitabullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini penting. Maka orang yang dikasih kenikmatan dunia itu siapapun bisa. Nikah, hewan pun nikah Pak, orang kafir nikah. Kenikmatan dunia diberikan kepada siapapun. Tetapi kenikmatan, Masya Allah, saya antum merasakan nikmat ketika melaksanakan ibadah, itu tidak diberikan kepada semuanya. Subuh atau jenengan jam 3 bangun, apakah semua umat Islam jam 3 bangun?
Enggak. Jangankan yang sunnah, yang wajib subuh aja enggak tahu di sini jamaah sholat subuh sama dengan maghrib tadi enggak Pak? Insya Allah sama. Masya Allah kalau sama. Bahkan kalau umat Islam jamaah subuhnya lebih banyak akan mendapatkan apa? Kemenangan, kejayaan kalau sama dengan sholat Jumatnya. Nikmatnya duduk di majelis ilmu itu tidak semua Allah berikan kepada manusia. Nikmatnya senjenengan membaca Al-Quran, maka ketika senjenengan baca Al-Quran terasa nikmat, Masya Allah. Itu nutrisi hati. Maka Rasulullah dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Saya contohkan, tenangnya hati apa duitnya akeh Pak? Jaminan nggak duitnya akeh tenang? Enggak loh Pak. Coba di pundi niku suka miskin. Napa suka miskin ini? Penjara. Itu kira-kira di sana orang kaya-kaya napa mboten niku? Kaya Pak, ono sing menteri. Loh, ono yang jadi bupati, ono yang wali kota, ono sing gubernur. Ada di sana. Duitnya banyak enggak mereka? Banyak. Tenang enggak hatinya? Enggak. Karena ketenangan itu nutrisinya butuh itu apa? Zikir, butuhnya ilmu. Ilmu dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Masa katakan tadi, kata Ibnu Jauzi tadi, kalau ini kita ambil hikmah itu, kalau kita ini merasakan nikmatnya ya Allah menuntut ilmu, Masya Allah luar biasa. Contoh Pak, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya penyakit wasir, yang keluar darah dari zuburnya, wasir gitu. Itu Imam Syafi'i itu karena lamanya duduk Pak sampai kena wasir. Imam Syafi'i itu Masya Allah kalau nulis kitab, Masya Allah kalau sudah mood itu sehari itu nulis menukil, sampai beliau duduknya di kursi gini nih Pak, karena beliau kena wasir, kursinya itu diplobangi Pak, pas apa namanya zuburnya ini, biar apa darah itu netes turun. Ya Allah, merasakan nikmatnya menuntut ilmu, merasakan nikmatnya membaca hadis, membaca kitab, membaca pelajaran agama, majalah-majalah Islami, Masya Allah. Maka coba kira-kira hati kita ketika membaca Quran dengan membaca WA, Facebook, tenangan mana? Gitu. Kalau kita ini merasa tenang dengan Al-Quran, Masya Allah, mendapatkan ilmu ini, itu nutrisinya. Lah banyak orang seolah-olah ketenangan itu dari materi, padahal materi nggak jamin Pak. Saya pernah ada dauro di Malang Pak, itu yang ngisi dari Surabaya, terus beliau itu konsultan di perusahaan semen Gresik. Beliau cerita itu sebagai pelajaran, salah satu direksi di semen Gresik itu punya anak perempuan, hobinya Pak ngoleksi mobil. Mobilnya itu yang dikoleksi Mercy, mobil lawas-lawas itu, dan segala warna dia punya, padahal anak perempuan. Dan setiap mobil itu ada drivernya, ada supirnya. Hebat. Kira-kira seumpama ini ke Surabaya, kok digawa kabeh Pak mobil itu? Kan enggak satu aja, yang lain itu apa? Setiap hari datang cuma nopo manasi, ngelus. Mohon maaf kalau orang semua lihat bagaimana?
Wow, mulya wong iki. Bahagia orang ini. Karena apa? Masya Allah, koleksinya bukan sepeda pancal Pak, tapi mobil Mercy. Suatu saat, ini kata beliau, di pagi hari biasanya bangun, yang pembantunya itu sudah nyiapkan makanan, kok nggak bangun-bangun sampai siang, sampai zuhur nggak keluar-keluar Pak. Akhirnya ditelepon orang tuanya, putrinya kok nggak turun-turun, karena nggak berani. Akhirnya disuruh untuk buka, ketok pintu, nggak dibuka, ditelepon nggak diangkat. Akhirnya suruh dobrak. Apa yang terjadi? Minum apa ini Pak? Obat. Dia ini sebelum dia bunuh diri dengan menelan obat itu, dia menulis surat, semua yang diberikan kepada saya tidak membuat saya bahagia. Loh Pak, gak, materi itu gak buat bahagia. Yang buat bahagia itu yang pertama itu adalah hati. Maka ditata dulu hatinya. Dengan apa? Ilmu. Ilmu dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika dia, satu tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan marah, bagaimana dia kalau punya ilmu ini sudah memahami, memanage hati, Masya Allah selamat. Karena kebahagiaan sekali lagi bukan di materi, yang utama itu di hati. Tapi nek iso hatinya tenang karena zikir kepada Allah, tangane yono duite lah kan wonten Pak. Pendino zikir, duite gak ono, ya kurang Pak. Makanya doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Yang diperintahkan kita itu ibadah dulu. Masalah rezeki itu sudah nggak usah dipikirkan. Saya jenengan diciptakan untuk apa? Ibadah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masalah rezeki itu urusannya Allah. Nah sekarang orang itu enggak kepingin bahagia, akhirnya yang dikejar itu materi. Padahal materi itu nggak membuat bahagia. Yang harusnya dikejar itu ibadah. Kalau orang itu ibadah, jalankan perintah, kerja, diperhatikan yang halal haram, dunia itu ikut tenang. Nah saya ingin menghalalkan segala cara. Walah tenang, hati-hati. Tenang itu ya duitnya akeh Ustaz. Ya. Orang itu nyuwun sewu Pak, gak duit stres. Akhirnya golek duit, kerja keras sampai stres. Wes kerja keras, bayaran bulanan, terima bayaran, duit akeh, akhirnya ya stres Pak. Stres neng, aduh kerja full overtime sampai gak kenali stres. Akhirnya di akhir bulan untuk menghilangkan stres kemana? Rekreasi, healing Pak, untuk menghilangkan stres. Rekreasi, healing, biaya akeh, duit entek Pak. Mulai tambah stres neng. Astagfirullahaladzim. Kenapa hati sekali? Ini nutrisi. Kita ini kadang ngasih nutrisi masalah, ya Allah, orang itu untuk memperbagus, apalagi Pak, memperbagus penampilan perempuan itu, wow mahal Pak. Memperbagus fisik, memperbagus yang doiri itu nyah-nyoh. Tapi bagaimana memperbagus hati? Perempuan memperbagus tangannya dengan pedikur, manikur, terus apa balik? Gelang sak keroncong. Bukan itu. Hiasi dengan amal soleh, hiasi dengan iman, hiasi lisan dengan zikir. Makanya sekali lagi nutrisi yang tepat yang kita berikan kepada hati, asupan yang dibutuhkan hati itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu
asupan untuk hati. Setelah kita kasih nutrisi, saya singkat itu tadi aja ya. Jadi dengan zikir, dengan menuntut ilmu, kemudian apa yang kita berikan kepada hati kita, kita jaga hati kita latih diri untuk melakukan ketaatan. Pak, Bu, saya jenengan ini, mohon maaf, ini juga untuk saya, melatih diri untuk melakukan ketaatan agar hati saya jenengan ini tetap bugar, yaitu dengan apa? Melatih diri melakukan ketaatan dan ibadah. Itu yang dinamakan riyadatul qalbi. Wah, itu Pak, riyadonya, latihannya hati. Rasulullah menyebutkan innamal hilm bitahallum. Sesungguhnya kesantunan itu dapat kita raih dengan melatih diri untuk santun. Pak, orang ini menjadi santun, orang ini menjadi lembut, nggak bim salah bim, Pak. Tapi ada apa? Usaha latihan. Orang ini menjadi lembut, yang dulunya kasar jadi lembut. Kok bisa? Karena ilmu, latihan. Dan Rasulullah juga menyebutkan wa may yatasabbar, barang siapa yang mendidik dirinya untuk sabar, yusabbiruhu wahu, maka Allah akan memberikan kesabaran. Artinya apa? Hati ini perlu dilatih, hadirin. Dilatih sabar, dilatih tawakal, dilatih ikhlas, sehingga semakin lama amalan kita itu semakin ikhlas. Gak bisa ikhlas itu langsung ujuk-ujuk, enggak, perlu apa? Latihan. Latihan ini yang penting, dan latihan itu butuh konsisten atau istiqomah. Maka Rasul menyebutkan ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha, yang kontinunya, walau wa in qalla, meskipun sedikit aja. Saya contohkan. Mungkin ini Pak, kalau orang ini yang sepak bola, mungkin mohon maaf, sebelum bertanding apa yang dia lakukan? Pemanasan. Sebelum pemanasan, sebelumnya seumpama ada Piala Dunia Pak, maka sebelum Piala Dunia mungkin bulan Februari sebelumnya sudah apa? Latihan. Latihannya berapa kali? Lama dan setiap hari. Nggak kemudian besok pertandingan, sekarang baru latihan. Latihannya mulai pagi sampai maghrib. Kira-kira besok bisa bertanding Pak? Wes kepor itu ya. Nggak bisa. Hati kita itu juga kayak demikian. Bukan kemudian latihan langsung mulai pagi sampai ini. Kayak waktu kuliah ya Pak, nggak pernah belajar sekali langsung loh. Kita ini kenapa dia bisa juara, kenapa dia bisa menang? Ya Allah, latihan. Dan latihannya itu perlu kontinu, nggak sekali, nggak dua kali. Begitu pula hati kita latih. Orang jadi sabar itu Pak, nggak langsung jadi sabar. Orang menjadi pemaaf itu nggak langsung jadi pemaaf. Malah justru kalau saya jenengan berdoa, mohon maaf saya contohkan, saya seumpama, ya Allah, saya kepingin fisik saya itu kayak Adirai Pak, sing apa jadi Binaraga itu. Saya berdoa dengan doa-doa mustajabah, mulai pagi sampai maghrib saya berdoa. Kira-kira saya bisa jadi Adirai Pak? Gak bisa. Harusnya apa saya? Olahraga. Kemana itu apa itu Pak? Gym. Nah itu saya berdoa, ya Allah, begitu pula saya jenengan itu kepingin, ya Allah jadikan aku sabar. Maka ada latihan, ada treatmentnya. Hati itu juga kayak demikian, perlu melatih diri untuk ketaatan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melatih ini kadang ya harus dipaksa loh Pak.
Kalau jenengan nggak memaksa nggak bisa, mohon maaf. Ya Allah, saya niat jam 3 tahajud. Bangun Pak jam 3 tahajud. Kira-kira kalau nggak dipaksa bangun enggak? Enggak Pak. Matikan alarm itu. Terus lanjut turun. Perlu dipaksa. Maka orang berubah, orang yang hatinya ini, maka perlu dia ini untuk memaksa dan latihan tadi. Sabar, nggak langsung sabar. Latihan sabar. Kemudian kadang dikasih ujian, Pak. Sabar itu mudah. Ini saya contohkan penyakit hati itu kan kalau gerusa-gerusu itu kan penyakit hati. Maka ada latihan, ya Allah jadikan aku sabar. Bukan hanya doa, kadang Allah ngasih Pak ujian. Kira-kira sabar nggak orang ini? Saya pernah itu Pak khusus bahas tentang sabar dan kiat-kiat sabar. Saya ngisi di Ponorogo kalau nggak salah itu, karena minta materinya sabar, kiat-kiat sabar. Saya katakan Pak, sabar itu teorinya gampang, prakteknya susah. Lah kok pulang itu Pak, saya pakai mobil, lah kok sampai sudah dekat di Madiun depan ini IKIP situ, saya itu langsung dipotong orang depan itu Pak. Bus, astagfirullah Pak, langsung rasanya keluar apa? Sungu nih Pak. Langsung saya itu astagfirullah, aku mau bahas masalah sabar, iki kok langsung, ya Allah. Lah perlu itu cobaan. Orang sabar, orang ikhlas itu perlu dilatih. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan hanya dikasih nutrisi, bukan hanya kemudian ada latihan. Hati kita ini Pak perlu juga disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Harus waspada. Ada berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh dosa, dan rata-rata penyakit hati itu dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa dosa maksiat itu menitikkan satu titik hitam dalam hati kita. Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a khati'atan, kalau dia melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbi, maka akan dititikkan dalam hatinya. Apa itu? Nuktatun saudaun, sebuah titik hitam. Seorang hamba melakukan dosa, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Melakukan dosa lagi, ditambah lagi, dosa lagi, tambah lagi, dosa lagi, tambah lagi. Makanya tadi harus kita waspadai, bukan hanya dikasih nutrisi saja, tapi juga kita harus menjaganya. Terus kemudian kalau seumpama sakit, segera diobati. Dan penyakit hati itu datangnya dari dosa. Dosa tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Fa idza huwa naza'a, jika dia meninggalkan dosa itu, wastaghfara, kemudian dia istighfar, wataba, dan dia bertobat. Stop, istighfar, bertobat, tidak mau mengulangi lagi, maka sukila qalbu, hatinya menjadi bercahaya lagi. Ada dosa, dititikkan, dia berhenti, nyesali, istighfar, taubat, sukila qalbu, hatinya menjadi terang kembali. Wa in ada, kalau dia bertambah dosa lagi, zida fiha, maka akan ditambah nih titiknya tadi, hatta taghlu qalbah, sampai penuh hatinya. Yang jadi pertanyaan Pak di sini, siapa orang yang nggak pernah berbuat salah? Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Yang ada di sini ada yang nggak pernah salah Pak?
Hari ini aja, hari ini yang nggak ada dosa sama sekali, coba. Kadang lisan kita itu ngomongi orang, apa nggak dosa itu, Pak? Dosa. Wawarran, maka itulah ron alladzi dzakara yang disebutkan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Kalla bal rona, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu menutupi hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya saya jenengan tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Makanya Allah memberikan cara bagaimana kita membersihkan hati. Salah satunya dengan istighfar dan taubat tadi. Kemudian yang terakhir saya selesaikan dulu. Karena hati kita ini lemah, hadirin, ya, maka ya kita banyak berlindung kepada Allah. Ya, ini yang terakhir, mewaspadai faktor eksternal. Menjaga nutrisi hati kita itu kita jaga dari faktor eksternal, faktor dari luar. Kalau saya jenengan zikir, saya jenengan sudah belajar, saya jenengan sudah berusaha untuk kumpul dengan orang soleh, itu kan dari dalam. Tapi hati kita itu bisa kemasukan dari eksternal. Dari luar itu apa? Macam-macam, Pak Bu. Orang yang selalu memasang telinganya untuk mendengarkan subhat, contoh, senantiasa mendengarkan subhat, maka hatinya akan ada penyakit. Berarti kan dari eksternal ini. Telinganya mendengar, tadi yang saya katakan, kenapa kita marah? Telinga kita mendengar, mata kita melihat. Kalau kita melihat, kalau kita berkecimpung, kalau kita senang duduk-duduk dengan orang yang ahli maksiat, suatu saat hati kita itu akan kena. Maka jaga diri dari eksternal. Jangan meremehkan, Pak. Alah aku kumpul gak apa-apa, ngaku wong soleh. Walah gaya. Sekali dua kali nggak apa-apa, Pak. Mungkin seterusnya akan ikut. Kenapa? Rasul menyebutkan annal qulub dhaifah. Hati kita itu lemah, Pak. Hati kita ini lemah. Sekarang mungkin lagi kumpul dengan orang soleh, ora mungkin. Besok kumpul dengan hati kita itu berbolak-balik, makanya esok dele sore tempe lo. Coba itu politik itu biar ngelek no saiki ngapi no, biar ngapi no saiki ngelek no. Lemah hati kita, Pak. Was subha, dan adapun subhat itu khottofah, sambarannya cepat sekali. Jadi faktor luar itu pengaruhnya luar biasa. Maka hati-hati, jaga pandangan, jaga pendengaran. Allahu a'lam. Itu hadirin, monggo azan. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab oleh Bapak Ibu sekalian. Yang ada pertanyaan kami persilakan. Waalaikumsalam. Dalam membersihkan hati dan pikiran ini. Iya. Dalam keseharian memang kita tidak luput dari kesalahan-kesalahan, baik itu lisan, pandangan, pendengaran. Nah, dari sini yang mempengaruhi adalah lingkungan. Dan lingkungan yang paling dekat itu adalah saudara, teman, tetangga. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita untuk mengontrol diri dari lisan, penglihatan, lalu pendengaran. Terus yang kedua yang saya tanyakan, bagaimana kita kalau sadar bahwa kita ini sudah karena lupa berbuat dosa itu,
Tapi kita ingat, oh itu kan dosa. Bagaimana cara bertobat? Apakah kita sholat atau hanya cukup istighfar? Bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, yang pertama saya sampaikan Rasulullah bersabda innal qulub latasda. Sesungguhnya hati itu berkarat. Kama yasdaul hadid, sebagaimana karatnya besi, hadirin. Qila wa majalauha. Kemudian ada seorang yang bertanya, ya Rasul, bagaimana obatnya agar hati kita ini gak berkarat? Maka Rasulullah menyebutkan ada dua. Satu, qiraatul Quran. Maka sering-sering baca Al-Quran. Yang saya katakan tadi, bagaimana ketika kita baca Al-Quran, merasakan tentram atau tidak? Kalau tidak merasa tentram, berarti cari hati kita ini berarti nggak ada di situ. Nah, maka baca Quran. Yang kedua, agar hati kita ini bercahaya, itu adalah dzikrul maut, ingat kematian. Kalau orang ini senang baca Quran, ingat kematian, insya Allah selamat. Dan insya Allah hatinya akan berkilau. Karena ya mohon maaf, ini sekarang lagi viral siksa neraka itu Pak. Iya, film siksa neraka Pak itu. Yang kalau di apa ini banyak bencong-bencong, akhirnya lihat itu banyak yang tobat itu. Ya itu perlu karena kita ini untuk membersihkan hati. Nah kemudian pertanyaan tadi, bagaimana mengontrol diri ya di anggota tubuh kita, lisan, kemudian pandangan dan sebagainya. Maka kalau sudah kita paham bahwa semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, maka ketika kita mau ngomong itu harus dipikir dulu. Lah orang ini tahu dari mana? Ilmu, ngaji kayak demikian. Nggak asbun, asbun itu asal bunyi. Dia ngomong ini apa yang sudah kita keluarkan dari omongan ini, kalau kita tarik kembali nggak bisa. Jangan sampai Rasulullah mengatakan, apakah dari lisan ini ya Rasul akan diseret orang itu? Celaka engkau. Berapa banyak orang yang diseret ke neraka itu karena lisan. Maka kalau orang ini, ya Allah, aku ngomong tak pikir dulu, ini ono manfaat atau tidak, ini mendatangkan murka Allah atau mendatangkan ridho Allah. Ketika melihat mata, ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka semua kayak demikian, insya Allah selamat. Yang ketiga, yang tadi kita sudah berusaha, kita sudah ya Allah nek kumpul ambek wong soleh koyo wong soleh, engkau nek metu loh maksiat lagi. Itu sama Pak kayak Handola ketemu Umar, Abu Bakar. Handola gimana kamu? Munafik saya. Kaget Abu Bakar ini. Handola itu juru tulisnya Nabi Pak. Kok dia katakan munafik? Loh kenapa kamu Handola? Apa kata Handola? Wahai Abu Bakar, aku ini nak ngarepe Nabi, nek Nabi nerangno surga, kok surga itu nak ngarepe gini. Ini badan ningkat. Rasulullah nek nerangno neraka, seolah-olah kita dilihat neraka, kita takut berbuat maksiat. Tapi nek boleh ketemu anak bojone nyambut gawe, ketemu konco, akhirnya apa? Berkurang. Maka kemudian akhirnya lho nek ngono aku ya padha ambek awakmu, kata Abu Bakar. Ke Rasulullah. Itu Handola Abu Bakar kayak demikian Pak. Apa maneh aku jenengan tambah luwih temen lho. Maka kemudian kata Rasulullah, kalau engkau senantiasa merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah, maka Allah akan mengucap, para malaikat akan menjabat tanganmu memberikan selamat kepadamu. Artinya apa? Senantiasa kita merasa dilihat. Lah kalau dosa salah tobat, dosa salah tobat, dosa salah tobat. Sampai Ali ditanya, sampai kapan? Sampai setan bosan menggodamu. Loh, wonten Pak. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Allah wa'lam. Betul? Ya. Jazakallahu khairan. Minta maaf karena tinggal 5 menit. Kita lanjutkan acara selanjutnya adalah laporan keuangan. Saldo pekan lalu sejumlah 3.674.000. Kemudian kota yang ada di depan pintu kemarin sejumlah 150.000. Kemudian hamba Allah donatur Jalan Ciliwung 200.000.
Kemudian hamba Allah dari Jalan Taman Praja 500.000. Kemudian total pada kesempatan malam hari ini berjumlah 4.524.000. Kemudian pengeluaran pada malam hari ini sejumlah pembinaan umat 300.000. Kemudian konsumsi 132.000. Total saldo samara pada malam hari ini adalah 4.092.000. Jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan rezeki dan membalas dengan rezeki yang berkah selalu. Kemudian untuk kajian pekan depan, kajian pekan kelima, yaitu berjudul Meraih Husnul Khotimah, yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Sarja SAG, pengasuh Ponpes Darul Ulum Takaran Magetan. Dan insyaallah edisi spesial ini insyaallah kita siapkan untuk menu makan yang biasanya jajan, insyaallah kita akan siapkan makan, kita bisa makan bersama insyaallah. Dan kemudian informasi terakhir, insyaallah habis sholat isya kami persilakan untuk menikmati hidangan yang ada di samping. Mari kita nikmati semuanya dari donatur dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Demikian kajian pada malam hari ini, yang terakhir kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa tawfiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.